Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Melihat Ratu Iblis jahat, otak Chu Xingyun berlari cepat. Jangan membuat daun bambu hijau, tetapi bahkan bambu mewah, maka situasinya lebih halus. Bagaimana bisa daun bambu hijau diseduh dari 100 bunga, ratusan jamu dan ratusan buah bahkan dibandingkan dengan beberapa tabung bambu? Jelas. Tabung bambu ini jelas sangat bermanfaat bagi keluarga iblis. Tapi apa yang bisa dilakukan tabung bambu? Setan tidak makan bambu atau kekurangan wadah. Apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak bambu? Jelas alasan mengapa klan iblis membeli bambu jelas bukan untuk penggunaan mereka sendiri, karena itu tidak berguna. Meskipun keluarga iblis sangat kecil, sebenarnya sama dengan manusia, karena manusia tidak tersedia, keluarga iblis tidak dapat digunakan. Jika tidak digunakan pada dirinya sendiri, itu hanya dapat digunakan pada kumbang jurang maut. Apakah Anda membuat irisan bambu? Ini jelas omong kosong. Di dunia ini, makhluk apapun membutuhkan baju besi, tetapi kumbang abisal tidak, mereka secara alami memiliki seperangkat baju besi. Bambu panah adalah spesialisasi Pulau Tiangong yang tumbuh di tanah yang kaya akan zat besi, dan bambu adalah tanaman yang paling elastis dan tangguh. Berpikir dalam beberapa cara, Chu Xingyun dengan cepat menilai semuanya. Jelas alasan mengapa Ratu Sihir membeli arrow bambu adalah karena arrow bambu kaya akan elemen besi halus, dan ia memiliki elastisitas dan ketangguhan yang sangat tinggi. Jika karakteristik ini diserap oleh kumbang abisal, seberapa kuat armor mereka? Dalam saat berpikir cepat, Chu Xingyun menilai segalanya. Menatap secara mendalam pada Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata, apakah itu untuk kumbang jurang? Tapi, ini terlalu jauh. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ratu-ratu tidak bisa tidak terlihat pucat, tapi orang ini menebak semuanya dengan sangat cepat. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, dia juga menipu dirinya sendiri. Hal yang sederhana, selama pihak lain tidak bodoh, Anda pasti bisa memikirkannya. Ini tidak sulit. Dengan tak berdaya memegang dahinya, Ratu Iblis berkata, "Yah, sepertinya itu tidak bisa disembunyikan." Sambil menggelengkan kepalanya, Ratu Iblis melanjutkan, "Ya, bambu aneh itu sangat bermanfaat bagi kumbang iblis. Kami membutuhkan banyak bambu. Selama Anda dapat membantu kami menemukannya, saya akan memberikan kepuasan kepada Anda." Remunerasi. Tanpa daya merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Yang mulia, bambu panah itu adalah spesialisasi Pulau Tiangong, Anda hitung sendiri, seberapa jauh dari sini." Pulau Tiangong. Melihat ragu pada Chu Xingyun, jelas bahwa Ratu Iblis tidak tahu apa yang disebut Pulau Tiangong. Melihat ini, Chu Xingyun menepuk dahinya dan menjelaskan. Yang disebut Pulau Tiangong sebenarnya adalah Pulau Tianyun, yang sekarang menjadi milik pribadi saya, jadi saya menamainya menjadi Pulau Tiangong. Mengangguk dengan jelas bahwa akal sehat dunia manusia, Ratu Iblis masih tahu betul. Sebenarnya, ini juga merupakan hal yang tak terhindarkan, lagi pula ada perang setelah itu, dan negara tetangga iblis adalah manusia. Sebagai tetangga dan musuh nomor satu, bagaimana mungkin keluarga Ratu Iblis tidak mengerti? Menarik keluar peta, Ratu Sihir dengan cepat menemukan lokasi Pulau Tiangong, dan kemudian dengan cepat mengukur, Ratu Sihir tersenyum tanpa sadar. Menyingkirkan peta itu, Ratu Sihir berkata, "Jarak tidak menjadi masalah. Kamu harus ingat dengan hati-hati. Ke arah mana kamu bergegas sepanjang jalan ini?" Mendengar kata-kata Ratu Sihir, Chu Xingyun mengangkat bahu dengan canggung. "Maaf, di dunia bawah tanah ini, aku pada dasarnya mengintai, dan aku tidak bisa membedakan antara tenggara dan barat laut." Sambil tersenyum, Yongrong berkata, "Sebenarnya, Anda mungkin tidak percaya, tetapi kenyataannya, posisi kami saat ini tidak jauh dari Pulau Tiangong Anda." Melihat permaisuri iblis dengan takjub, Chu Xingyun dengan cepat menghitung. Meskipun datang jauh-jauh, hanya butuh setengah bulan, tapi jangan lupa, setengah bulan ini, tetapi Kaisar Serangga Jurang Kekaisaran terseret ke bawah dan terbang jauh-jauh. Meskipun hanya terbang selama setengah bulan, dan berkali-kali ia bepergian di Gua Melengkung, tetapi jarak yang ditempuh masih lebih dari beberapa bulan di atas permukaan. Jadi, bisakah kamu bergegas ke Pulau Tiangong untuk mengambil bambu sendiri?
Tanya Chu Xingyun hati-hati. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis mengangguk dan berkata, selama lokasi spesifik Pulau Tiangong diukur, kita bisa menggali saluran untuk mencapai Pulau Tiangong. Mendengar kata-kata Ratu Sihir, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Jika pihak lain bermain keras dan menduduki Pulau Tiangong, itu akan berakhir. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, Chu Xingyun lega lagi, karena dia tahu betul bahwa klan iblis tidak punya nyali. Manusia tidak akan pernah membiarkan iblis muncul di permukaan dunia. Untuk umat manusia, setan itu benar-benar meninggalkan tanah dan merebut sebuah pulau di lepas pantai ras manusia. Apa yang ingin dilakukan? Sekarang, ada iblis di utara, iblis di selatan, dan iblis di barat, hanya pantai timur yang aman. Setelah klan iblis muncul di permukaan dan menduduki Pulau Tiangong di Laut Timur, maka manusia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Setelah klan iblis telah mendirikan pijakan yang kuat di tanah, musuh yang kuat juga akan muncul di timur, dan manusia akan sepenuhnya terperangkap dalam pengepungan musuh. Begitu situasi perang tidak menguntungkan, dikelilingi oleh kelompok-kelompok musuh, semua manusia akan mati tanpa tanah pemakaman, yang tidak akan pernah ditoleransi oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa selama iblis berani untuk memimpin, 5 kaisar besar umat manusia akan segera mengambil tindakan. Ketika 5 kaisar agung bergabung, konsekuensinya akan terlalu serius. Di antara kedua tangan itu, kau bisa membiarkan Pulau Tiangong tenggelam, dan tidak pernah memberikan ruang klan iblis. Memikirkan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Karena pihak lain tidak berani mengambil Pulau Tiangong, dia masih harus berurusan dengan jujur. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, saya tidak tahu, Yang Mulia Ratu, apa yang akan Anda gunakan untuk menukar bambu ini. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Ratu Iblis mengerutkan kening dengan indah. Dia telah memikirkan masalah ini selama beberapa bulan, tetapi dia tidak tahu. Terlalu banyak kerja, enggan membayar terlalu sedikit, pihak lain tidak akan ini. Melihat Ratu Iblis mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, Yang Mulia tidak harus terjerat. Meskipun panah bambu itu berharga, saya tidak akan duduk di tanah dan menaikkan harga sesuka hati. Melihat lebih dalam pada permaisuri iblis, Chu Xingyun berkata, dibandingkan dengan minat, saya lebih menghargai persahabatan keluarga iblis. Melihat Chu Xingyun berpikir, Ratu Sihir berkata, persahabatan dan minat adalah apa yang kita inginkan, tetapi persahabatan sejati tidak melibatkan minat. Setelah jeda, Ratu Setan berkata, kami selalu tidak mungkin menggunakan persahabatan sebagai mata uang untuk membeli bambu panah Anda, bukan? Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata datar. Aku tidak bermaksud menggunakan persahabatan alih-alih mata uang. Prinsip saya adalah berteman dulu dan kemudian berbisnis. Hanya atas dasar persahabatan kita dapat jujur dan terbuka, tanpa mengkhawatirkan perhitungan dan pembingkaian satu sama lain. Menatap secara mendalam pada Ratu Iblis, Chu Xingyun berkata, jika persahabatan tidak dapat dibangun, saya tidak akan melakukan bisnis ini. Saya, orang ini, tidak akan pernah menjadi musuh. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis berdiri dengan ganas, menatap Chu Xingyun dengan kedua mata. Meskipun kata-kata Chu Xingyun tidak begitu mudah, makna dalam kata-katanya jelas. Pada saat ini, setan dan manusia masih dalam keadaan bermusuhan, dan mereka tidak dianggap ramah. Dalam keadaan seperti itu, jika Chu Xingyun menukar sejumlah besar panah dan bambu dengan klan iblis, membuat kekuatan klan iblis lebih kuat, itu akan menjadi musuh. Oleh karena itu, jika Ratu Jiwa Sihir ingin melakukan transaksi dengan Chu Xingyun, ia harus terlebih dahulu menjadi teman dengan Chu Xingyun dan mengangkat status permusuhannya dengan manusia, jika tidak, Chu Xingyun tidak akan pernah melakukan transaksi. Hah! Hanya antara Chu Xingyun dan Ratu Iblis saling memandang, dengungan dingin yang dalam berbunyi nyaring. Saat dengung dingin terdengar, Chu Xingyun hanya merasakan udara di sekitarnya dan langsung memadat. Di bawah rasa krisis yang kuat, Chu Xingyun hampir ingin segera membuka blokir Vientiane, silakan keluar dari lubang hitam. Tetapi pada akhirnya, Chu Xingyun hanya menggerakkan jarinya dan tidak benar-benar melakukannya. Dengan hanya sedikit ragu, Chu Xingyun benar-benar kehilangan kesempatan, dan udara di sekitarnya benar-benar mengeras, dan Chu Xingyun bahkan menyentuh jarinya, yang sulit dicapai. Tidak hanya Chu Xingyun, tetapi juga 20 pelayan di atap, dan Ratu Iblis sendiri telah dipenjara, kecuali karena berpikir, semuanya dipenjara.
Di antara keheningan, bayangan hitam besar bangkit perlahan dari jurang maut di balik gunung bawah tanah. Seperti yang Anda lihat, itu adalah kumbang abisal besar. Kumbang ini memiliki panjang 100 meter, dan karapasnya yang gelap ditutupi dengan lesung pipit yang misterius, membentuk pola misteri misterius yang sangat sederhana, membuat orang-orang tampak terpesona. Chu Xingyun melihatnya untuk pertama kali dengan makhluk yang sangat kuat. Meskipun tidak ada bukti, Chu Xingyun tahu bahwa ini adalah kumbang jurang tingkat kaisar legendaris. Alasan untuk begitu yakin adalah bahwa Chu Xingyun tahu di mana batas Kaisar Wu. Sebagai puncak mantan Kaisar Wu Emperor, keberadaan Half-Step Emperor Zun, Chu Xingyun tahu betul bahwa paksaan yang dipancarkan oleh kumbang abisal ini jelas tidak sebanding dengan para master tingkat Wu Huang. Tidak hanya Kaisar bela diri junior, tetapi bahkan Kaisar setengah langkah itu jauh dari dunia. Naik ke udara, tubuh itu panjangnya 100 meter, menyerupai Kaisar abisal dari sebuah kapal ruang angkasa, tergantung di sana, dengan 3 mata, menatap Chu Xingyun dengan dingin. Untuk sementara, suara berat Kaisar abisal terdengar lagi. Berapa banyak bambu yang Anda miliki, berapa banyak yang dapat Anda berikan setiap bulan? Dengan Emperor of the Abyss berbicara, tekanan pada Chu Xingyun tiba-tiba mereda, dan dia bisa berbicara. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, Pulau Tiangong memiliki lebar ratusan kilometer, dan ada bambu panah di pulau itu. Tidak ada yang bisa menghitung berapa. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abisal terdiam sesaat, dan kemudian berkata, saya tahu Pulau Tiangong sangat besar, jadi saya membeli semua bambu di pulau itu, Anda dapat membuat harga. Dengan tak berdaya mengangkat bahunya, Chu Xingyun tersenyum getir. Apa maksudmu dengan membeli bambu dari seluruh pulau? Apakah kamu hanya membeli satu hasil panen? Atau akankah sisanya menjadi milikmu? Hah? Melihat Chu Xingyun dengan curiga, Kaisar Jurang berkata dengan bingung. Bukankah bambu hilang setelah panen? Bagaimana saya masih bisa membicarakannya? Melihat Kaisar Abyss dalam hati, jelas bahwa orang ini hidup di dunia bawah tanah. Meskipun kebijaksanaannya lebih tinggi daripada kebanyakan manusia setelah ia menjadi kaisar, pengetahuan dan pengetahuannya masih kurang. Ketika berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun menjelaskan. Ini adalah kasusnya, bahkan jika Anda mengambil bambu seluruh pulau, selama hujan, rebung di pulau itu akan berkecambah lagi. Ini subur. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Ratu Iblis dan Kaisar Abisal semua terdiam. Dengan pengalaman mereka menanam semak, bagaimana mungkin untuk memahami tingkat pertumbuhan bambu panah? Semak hanya dapat tumbuh dalam beberapa tahun, dan setelah ditebang, mereka harus ditanam kembali. Bambu panah tumbuh hingga ketinggian sekitar 10 meter, dan bambu panah tumbuh hingga ketinggian ini dalam waktu kurang dari sebulan. Dapat dikatakan bahwa sumber daya bambu ini pada dasarnya tidak ada habisnya di Pulau Tiangong. Awalnya, Abyssal Emperor Zun hanya ingin membeli semua bambu di pulau itu untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan makanan dari pasukan paling elit di pasukan jurang. Tetapi sekarang saya mendengar bahwa makanan yang sempurna tidak hanya memiliki seluruh pulau, tetapi juga tidak ada habisnya. Jika memungkinkan, Kaisar Abyssal ingin bergegas ke Pulau Tiangong secara langsung dan menduduki seluruh pulau sebagai sarang bagi Demon Abyss, tetapi sayangnya dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Begitu dia mencapai permukaan, di bawah kerja sama dari 5 Kaisar Agung umat manusia, bahkan jika zirahnya keras, dia tidak akan sekuat prajurit Kaisar, dan dia pasti mati dalam pertempuran. Dengan cemas, Kaisar Abyssal berteriak dengan marah. Saya tidak terlalu peduli, singkatnya. Saya ingin bambu, banyak bambu. Semakin banyak semakin baik. Menatap Kaisar Abyss tanpa daya, Chu Xingyun berkata. Saya tidak peduli, tetapi butuh banyak tenaga, sumber daya material, dan sumber daya keuangan untuk mengumpulkan dan mengangkut begitu banyak bambu. Jika tidak ada minat yang cukup, bahkan jika saya punya hati, saya tidak memiliki kemampuan untuk mendukung seluruh proyek. Manfaat. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Kaisar Abyss berkata. Apa manfaat yang Anda inginkan? Kami tidak punya apa-apa. Ngomong-ngomong, Kaisar Abyss teringat sesuatu dengan ganas dan menoleh ke Ratu Empress. Ya, meskipun kumbang abisal kita tidak memiliki apa-apa, orang-orang pohon ini tampaknya telah mengumpulkan banyak hal. Matanya berbinar dalam kegembiraan, dan Abyssal Emperor berkata. Baiklah, aku akan memberimu orang-orang pohon kecil ini. Jika Anda memiliki sesuatu,
Biarkan mereka melakukannya, dan berikan Anda segalanya, jadi berapa banyak yang bisa Anda ubah bambu. Manusia pohon kecil. Melihat curiga pada Ratu Iblis, air berkabut di ujung Chu Xingyun, pria pohon apa ini? Dihadapkan dengan keraguan Chu Xingyun, Kaisar Abisal berkata, "Ya, orang-orang kecil ini bersedia menanam pohon untuk kita dan mencari suaka kita. Apa yang salah? Apakah ada masalah?" Mendengar kata-kata Kaisar Abis, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Di permukaan, iblis-iblis itu begitu cantik sehingga bahkan pasukan manusia telah dikalahkan. Tetapi pada kenyataannya, apa yang disebut iblis tidak lebih dari ras yang lemah dilindungi oleh kumbang abisal. Jika kumbang abisal tidak lagi melindungi mereka, maka klan iblis akan langsung menjadi target predator dari makhluk bawah tanah lainnya, dan tidak bisa bertahan hidup. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Ratu Iblis berdiri dengan bangga di sana, dengan sepasang mata yang indah, dengan mata yang memalukan dan sedih. Dunia ini lemah dan kuat. Tanpa kekuatan yang cukup untuk mendukungnya, tidak mungkin melindungi martabat. Di masa lalu, klan Iblis menanam semak-semak untuk kumbang jurang, sehingga dua klan saling mengandalkan, saling membantu, dan saling menghormati. Namun, ketika Chu Xingyun muncul, keberadaan klan Iblis tidak lagi diperlukan. Sekarang kita memiliki makanan yang tidak habis-habisnya dan terbaik di dunia, yang membutuhkan semak-semak kasar itu. Kaisar Abisal tidak ragu untuk mengemas klan iblis dan menukarnya dengan bambu di tangan Chu Xingyun sebagai kargo. Penghinaan yang tak tertandingi, keputusasaan yang tak tertandingi, tetapi Ratu Iblis, tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa, bagi ratusan juta orang iblis, ia hanya bisa memilih untuk menerimanya. Mudah ditolak, dan tidak sulit mengatakan kata penolakan, tetapi konsekuensinya tidak terjangkau oleh setan. Jika klan iblis tidak ingin dihancurkan, ia harus mematuhi semua perintah Kaisar Abisal, dan tidak berani memiliki sedikit pun ketidaktaatan dan ketidaktaatan. Mendengarkan kata-kata Kaisar Abisal, mata Chu Xingyun muncul dengan dingin, kumbang Abisal ini memang makhluk berdarah dingin dan kejam, bahkan jika dia mencapai kelimpahan Kaisar, tidak ada manusia. Abisal Emperor Zun dapat meninggalkan klan setan sesuka hati, bahkan memperlakukannya sebagai barang dan mengemasnya untuk orang lain. Lalu besok, ia mungkin memilih untuk meninggalkannya atau bahkan mengkhianatinya demi keuntungan yang lebih besar. Melihat Chu Xingyun menolak untuk berbicara, Kaisar Abis berkata dengan cemas. "Apakah Anda manusia, seperti batu roh, seperti batu giok yang indah?" Orang-orang pohon kecil ini juga menyukainya, mereka telah mengumpulkan banyak dan sekarang mereka semua untuk Anda. Setelah jeda, Kaisar Abisal melanjutkan. Dan Anda manusia, tidakkah Anda menyukai wanita cantik? Sekarang, saya memberi Anda permaisuri yang paling cantik dan paling cerdas di antara pria pohon kecil, dan 20 orang kudus, mulai sekarang, dia milikmu. Mendengar kata-kata Kaisar Abisal, permaisuri iblis dan 20 orang kudus di altar, semuanya dengan tenang menundukkan kepala mereka dan meneteskan air mata penghinaan. Menghadapi semua ini, Chu Xingyun merasa malu dan tak berdaya. Manusia sangat menyukai wanita cantik, yang sama sekali tidak salah. Tapi begitu dia datang, Chu Xingyun sudah menjadi miliknya, dan tidak mungkin untuk menerima wanita lain. Kedua, bahkan jika Chu Xingyun tidak punya pacar, dia tidak akan menemukan setan sebagai wanita. Meskipun hampir tidak ada perbedaan dalam penampilan, perbedaan ukurannya 10 kali lebih buruk. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu bukan makhluk sama sekali. Namun, jelas tidak perlu menjelaskan kepada Kaisar Abisal ini bukan intinya sama sekali. Chip yang diberikan oleh Kaisar Abisal sudah cukup untuk ditukar dengan bambu di Pulau Tiangong. Meskipun dalam arti tertentu, bambu-bambu itu tidak ada habisnya dan tidak habis-habisnya, dan nilai yang diwakili secara alami tidak terbatas. Namun, miliar orang keluarga iblis juga anak-anak dan cucu, dan nilai yang dapat mereka ciptakan juga tidak terbatas. Setelah kesepakatan ini disimpulkan, keluarga jurang mendapat makanan terbaik yang mereka impikan, Chu Xingyun mendapat banyak kekayaan dari keluarga iblis, dan keluarga iblis berasal dari kekuatan yang kuat dari keluarga jurang maut. Adapun klan iblis, tidak ada kerugian dalam dirinya sendiri, dan bahkan dapat dibebaskan dari kerja berat dan tidak perlu untuk terus menanam semak-semak itu. Yang paling penting adalah jurang hanya sekelompok kumbang, mereka benar-benar tidak memiliki properti. Jika Chu Xingyun masih tidak puas dengan label harga ini, Kaisar Abis tidak akan dapat menghasilkan kekayaan apapun yang dapat digunakan untuk berdagang.
Berpikir tentang ini, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, "Ya, karena kamu sangat tulus, maka aku tidak baik untuk menolak." Melihat bahwa Chu Xingyun setuju, Kaisar Abyss melambaikan 6 kaki raksasa dengan gembira, dan berkata dengan keras, "Itu benar-benar hebat. Karena itu, cepat dan perbaiki posisi Anda. Passage ke Pulau Tiangong. Tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa." Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, "Karena ini adalah transaksi, kita harus menyetujui beberapa hal." Janji. Dalam keraguan, Kaisar Abyssal berkata, "Apa yang harus Anda setujui?" Meskipun dikatakan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Meskipun klan iblis telah memperdagangkannya kepadaku, jika klan Abyss Anda tidak terus menjaga, klan iblis tidak dapat bertahan hidup sendiri. Akibatnya, properti saya tidak akan dijamin." Mengangguk-angguk, Kaisar Abyssal berkata, "Apa yang kamu katakan masuk akal, aku bisa menjanjikan ini padamu, tetapi dalam skala itu tidak bisa diubah." Skala. Menghadapi kata-kata Kaisar Abyss, mata Chu Xingyun berkedip dengan cepat. Mengangguk kepalanya, Kaisar Abyssal berkata, "Menurut perjanjian, kami akan mengirim 100.000 Raja Serangga Abyssal dan 10.000 Kaisar Serangga Abyssal untuk melindungi mereka, tidak lebih." Desis. Mendengar ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dari udara. Seberapa kuat Kaisar Abyssal? Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah ekspresi kewaspadaan Kaisar Abyss, tampaknya takut akan pembukaan singa Chu Xingyun. Bagaimanapun, serangga adalah serangga, bahkan jika mereka telah mencapai rasa hormat Kaisar, bahkan jika kecerdasan mereka melampaui kebanyakan manusia, tetapi dalam hal kecerdasan emosional, mereka ditakdirkan untuk tidak pernah sebanding dengan manusia. Dari ekspresi Kaisar Abyss, mudah untuk menilai bahwa ini jelas bukan garis bawah mereka. Bayangkan status klan iblis di benak klan Abyss, bagaimana mereka bisa memenangkan banyak manfaat. Klan iblis, kekuatan saat ini hanya diberikan oleh Abyssal Emperor. Secara acak, dengan kesulitan dari aristokrat iblis, beraninya kamu memaksa Kaisar Abyssal. Bahkan, iblis tidak memiliki kualifikasi untuk paksaan. Dalam pikiran jurang maut, iblis adalah eksistensi seperti budak. Makna eksistensi iblis adalah untuk membantu jurang maut menanam semak-semak dan menyediakan makanan bagi mereka. Bayangkan pemilik budak mana yang akan memberi budak gaji tinggi. Selama klan iblis dapat dijamin tidak akan dihancurkan, itu sudah cukup. Bagaimana bisa terlalu banyak pasukan dikirim untuk menjaga klan iblis? Berpikir cepat, Chu Xingyun tidak ingin meninggalkan kesan keserakahan pada Kaisar Abyss. Dan pada kenyataannya, pasukan jurang dalam skala ini sudah cukup untuk memastikan keselamatan klan iblis, dan meminta lebih banyak penjaga jurang tidak memiliki banyak efek. Namun, Chu Xingyun rupanya tidak ingin berhenti di situ, dan jelas dapat memenangkan lebih banyak keuntungan, jadi mengapa tidak? Sampai sekarang, tidak ada penjaga bersenjata di Pulau Tiangong. Memikirkannya, Chu Xingyun segera punya ide. Menengadah, menatap Kaisar Abyss, Chu Xingyun berkata, "Tidak masalah, aku berjanji kondisimu, tapi..." Setelah mendengar hanya 2 kata, Kaisar Abyssal mengerutkan kening dengan tidak nyaman dan berkata, "Tapi apa? Kalian manusia tidak sederhana, bisakah kamu mengatakan sesuatu sekaligus?" Menghadapi Kaisar Abyss yang tidak sabar, Chu Xingyun berkata dengan sedih, "Jika Anda berkata begitu, maka saya tidak memiliki persyaratan lain, tetapi jika suatu hari, tiba-tiba tidak ada bambu, jangan salahkan saya karena tidak menjelaskan terlebih dahulu." Mendengar Chu Xingyun mengatakan ini, Kaisar Abyss gelisah dan berteriak, "Apa? Suatu hari, tidak ada bambu lagi? Apa yang terjadi, bagaimana bambu bisa tiba-tiba menghilang?" Melihat Kaisar Abyss dengan dingin, Chu Xingyun berkata, "Apakah saya perlu mengatakan lebih banyak tentang tingkat bahaya dunia permukaan? Setan, laut, dan setan dapat muncul kapan saja, apa yang bisa saya lakukan?" Ya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abyssal Zun tiba-tiba memahaminya. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, jika bambu ini tidak dikirim untuk diawasi, mereka mungkin benar-benar dihancurkan. Kalau saja bambu itu dihancurkan, ia bisa tumbuh nanti. Namun, jika beberapa klan iblis, dengan darah yang sangat korosif ditaburkan di tanah, rumput tidak akan tumbuh, dan bambu lezat seperti itu tidak akan pernah dimakan di masa depan. Tidak mungkin.
Menggelengkan kepalanya dengan datar, Kaisar Abyss tahu bahwa jika dia ingin memastikan bahwa bambu itu aman, dia harus mengirim pasukan untuk melindungi seluruh Pulau Tiangong. Oke kakak, terima kasih.